Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk memaparkan judul untuk pratesis saya. Judulnya Post Occupancy Evaluation POE Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk Sebentar Astrid, judulnya ya apa? Coba ke atas dulu sebentar. Post Oh, Occupancy POE ya, Museum Pendidikan POE. Nasional. Oh, oke oke. Untuk latar belakangnya, tantangan dalam perawatan bangunan dan kenyamanan manusia harus dicari keseimbangan antara keduanya untuk menentukan strategi yang efektif untuk konservasi dan adaptasi bangunan museum. Hal ini mutlak diperlukan untuk memastikan penghuni bangunan merasa nyaman dengan lingkungan dan seberapa baik kebutuhan pengguna untuk bisa didukung. Pada suatu bangunan, terdapat siklus hidup yang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, desain, konstruksi, penggunaan, dan masa akhir pakai. Post Occupancy Evaluation (POE) atau evaluasi pasca huni diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1960 dan diterapkan pada gedung-gedung layanan pemerintahan yang besar. Sepanjang tahun 1980-an, POE mengalami kemajuan besar dalam teori, metode, dan strategi. Lalu menjadi alat penting bagi manajemen fasilitas untuk semua masukan tambahan yang diberikan kepada perancang dan manajer fasilitas. POE sebagai proses evaluasi secara sistematis sejauh mana fasilitas telah ditempati selama jangka waktu tertentu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan penghuninya. POE penting untuk mengevaluasi tingkat kenyamanan dan kepuasan penghuni bangunan karena mengindikasikan produktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan. Museum Nasional Pendidikan Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia merupakan museum yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Bandung. Museum ini didirikan pada tahun 2015. Menurut Dewan Museum Nasional, museum merupakan lembaga permanen sinerlaba yang melayani masyarakat untuk melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan berwujud dan tidak berwujud, kemanusiaan, dan lingkungannya sebagai sarana pendidikan, pembelajaran, dan hiburan. Seiring berjalannya waktu dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan dan pengunjung yang terus berkembang, perlu untuk dilakukan evaluasi pasca huni. Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah utama penelitian ini belum adanya penilaian objektif tentang kinerja fungsi Museum Pendidikan Nasional pasca penggunaan dari kacamata arsitektur agar menjadi evaluasi bagi pengelolaan museum. Alasan pemilihan topik permasalahan ini yaitu penelitian ini berfokus pada kinerja fungsi perlu dilakukan untuk membandingkan atau mengevaluasi kinerja fungsi Museum Pendidikan Nasional UPI sejak awal pembangunan dengan pasca pemakaian sehingga mendapatkan gambaran perubahan serta aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan Museum Pendidikan Nasional. Yang kedua, pendekatan POE digunakan karena fokus umum kajiannya selaras dengan tujuan penelitian, yaitu seberapa baik proyek si desain memenuhi maksud si desainnya dan seberapa puas penggunaan museum si tersebut. Kalau di sini saya menggunakan CIFOS Viewers pada tahun
2018 hingga 2021. Dan penelitian untuk museum ini untuk di luar negeri itu hanya ada, saya baru menemukan satu. Perumusan masalahnya, bagaimana merumuskan hasil evaluasi terhadap fungsi Museum Pendidikan Nasional sejak awal pembangunan dengan Museum Pendidikan Nasional pasca pemakaian, sehingga mendapatkan gambaran perubahan serta aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan Museum Pendidikan Nasional. Bagaimana menilai kinerja fungsi dari museum meliputi keragaman aktivitas, kecukupan ruang, peralatan, area berkumpul, ruang fungsional si tertutup, konsistensi akses, kesesuaian ruang dengan tujuan yang dimaksud, keamanan, integritas, dan kontinuitas. Batasan masalahnya itu berfokus pada kinerja fungsional, aktivitas, kecukupan ruang, peralatan, area berkumpul, ruang fungsional si tertutup, konsistensi akses, kesesuaian ruang dengan tujuan yang dimaksud. Tujuannya berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja fungsi Museum Pendidikan Nasional. Maaf, Bu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan pengguna, yaitu masyarakat, serta memberikan rekomendasi perawatan Museum Pendidikan Nasional. Adapun untuk mencapai tujuan si tersebut, maka disusun sasaran penelitian tersebut. Yang satu, teridentifikasi perubahan secara fisik dan non-fisik dari Museum Pendidikan Nasional pasca pemakaian, teridentifikasi kinerja fungsi Museum Pendidikan Nasional pasca pemakaian, terumuskan pengelolaan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja fungsional Museum Pendidikan Nasional. Manfaatnya yaitu satu, sebagai pengembangan keilmuan arsitektur terkait museum dan kaitannya dengan nilai fungsi, khususnya museum yang berada di Jawa Barat. Dua, menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian mendatang terkait evaluasi museum, khususnya pada lingkup wilayah Jawa Barat dengan kasus serupa. Tiga, memberikan masukan kepada pengelola museum dan pemerintah Jawa Barat terkait pengelolaan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja fungsional Museum Pendidikan Nasional sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keluarannya itu ada dua, hasil evaluasi terhadap fungsi Museum Pendidikan Nasional sejak awal pembangunan dengan Museum Pendidikan Nasional pasca pemakaian, sehingga mendapatkan gambaran perubahan serta aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan Museum Nasional Pendidikan. Penilaian kinerja fungsional dari museum meliputi keberagaman aktivitas, kecukupan ruang, peralatan, area berkumpul, area fungsional si tertutup, konsistensi akses, kesesuaian ruang dengan tujuan yang dimaksud, keamanan, integritas, dan kontinuitas. Bab literaturnya itu ada pengertian 2.1-nya adalah pengertian museum, 2.2-nya tentang Museum Pendidikan Nasional UPI, 2.3-nya tentang evaluasi pasca huni POE, maksud dan tujuan POE-nya. Dan ada proses POE-nya, yaitu satu, merencanakan POE, keduanya melaksanakan POE-nya, ketiga adalah analisis data, dan keempat penerapan POE-nya. 2.4 adalah studi si terdahulu. Saya hanya mengambil yang sekiranya masuk ke dalam bahasan yang saya masukkan. Untuk bab 3-nya, metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan POE. Hal tersebut bisa ditunjukkan untuk membandingkan dan mendalami temuan-temuan perbedaan fungsi ruang museum sejak awal dibangun hingga saat ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung untuk memahami karakter ruang museum, survei terhadap pengunjung, dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber untuk menggali informasi terkait fungsi Museum Nasional Pendidikan. Data sekunder yang digunakan adalah buku, dokumen gambar as-built drawing, dan catatan pengelola yang terkait dengan perkembangan museum. Data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara
kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi kinerja fungsi Museum Pendidikan Nasional. Selanjutnya, dianalisis secara deskriptif untuk merumuskan hasil evaluasi terhadap fungsi Museum Pendidikan Nasional sejak awal pembangunan dengan Museum Pendidikan Nasional pasca pemakaian, sehingga mendapatkan gambaran perubahan serta aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan Museum Pendidikan Nasional. Lokasi dan objek penelitian adalah penelitian ini meninjau Museum Pendidikan Nasional sebagai objek studi dan melakukan pengumpulan data terhadap stakeholder yang berperan dalam pembangunan dan perawatan. Oleh karena itu, sampel penelitian dalam penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu secara khusus menganalisis kinerja fungsional dari Museum Pendidikan Nasional. 3.3-nya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber langsung, dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur, dokumen, maupun sumber tidak langsung pendukung lainnya. Analisisnya berbasis kinerja atau performance-based analysis dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan survei. Teknik pengumpulan masing-masing data tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Observasi. Observasi yang dilakukan berdasarkan pada pedoman yang telah disusun sebelumnya pengambilan data lapangan. Observasi tersebut mencangkup pengamatan terhadap kondisi Museum Nasional Pendidikan. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terhadap narasumber yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Wawancara dilakukan terhadap para pengunjung, konsultan perencana, serta pengelola museum. Yang ketiganya adalah survei. Teknik analisis datanya secara menyeluruh, data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara deskriptif. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan analisis data untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Astrid. Jadi saya fokus akan elaborasi bab 1 dan 3 ya. Bab 2-nya nanti diperdalam di mata kuliah Bu Tutin ya. Masuk teknik cara membuat ini nih riset yang relevan gitu. Coba kita lihat di bab 1 ini POE ya. Nah, tapi saya belum lihat ininya di POE itu, di metode POE itu ada bagan ya yang sebenarnya itu menjelaskan ya proses risetnya di situ gitu secara substansi apa yang dimaksud dengan riset menggunakan POE ini begitu ya. Ada bagan Astrid, coba dicari di literatur asli POE-nya ya. Itu akan menjelaskan apa yang mau di POE-kan karena biasanya begini. Pertama, POE itu secara ini ya substansi dia mengevaluasi kan penggunaan sebuah bangunan atau ruang begitu ya, atau ruang ya apa itu nanti akan dilihat gap-nya gitu. Jadi sebenarnya POE itu nanti di bagian yang proses riset POE itu ada bagian alur ya. Saya tadi nyoba-nyoba di laptop yang ini tapi saya nggak menemukan. Tapi nanti kalau ada saya share, pasti juga cari. Nah, di situ yang akan menjelaskan tentang peta konsepnya. Jadi sebuah rancangan bangunan yang dirancang untuk fungsi tertentu. Lalu dengan POE ini dilihat sekarang penggunaannya seperti apa. Adakah gap di sana begitu. Nah, nanti itulah yang tadi sama Asri diturunkan ya, aspek-aspek gapnya di mana. Jadi apa itu prinsip POE-nya dielaborasi lagi. Itu di buku aslinya pasti kalau POE itu ada bagian alur mana apa itu aspek, mana gap-nya, kemudian di mana letak gap-nya seperti itu. Itu terus kita ingin runut dari latar belakang aja ya Astri. Ini untuk semua ya. Saya terpaksa harus juga berbicara teknik penulisan ya. Oh tidak. Nah, pertama ini sepertinya hal kecil tapi sebenarnya tidak ada yang di apa dalam penulisan karya ilmiah itu mutlak sekecil apapun harus benar.
Nah, ini peletakan titik itu di sini setelah ya, semuanya begitu. Jadi kan ini otomatis mensitasi dengan menggunakan teknik Mendeley. Mendeley. Jadi jangan Ya, titik Bu. dulu, tapi dalam kurung baru titik. Satu itu. Ini paragraf agak kurang menjorok. Jadi gini-gini jadi belajar bahasa Indonesia lagi, tapi tetap harus diingatkan kan harus sesuai dengan kaidah ya, harus dengan kaidah. Nah, usahakan begini. Di alenia pertama itu di dalam latar belakang itu kita kan biasanya berbicara dulu ya problem umum, tapi tentu selalu terkait dengan topik riset kita. Gitu. Jadi masih berbicara umum dan tolong dipahami satu alenia itu harus mengungkapkan satu pokok bahasan. Jadi kalimat itu sub pokok bahasan. Jadi makanya tidak ada yang satu alenia hanya satu kalimat. Pasti salah. Itu teknisnya ya. Jadi satu pokok bahasan. Misalnya ini berbicara tentang isu apa ini? Perawatan dan bangunan. Nah, kita bicara aja tentang perawatan bangunan. Mungkin kalau kita bicara POE bukan semata perawatan, malah lebih ke fungsi. Benar nggak sih? Jadi barangkali di pokok bahasan pemikiran utama di alenia pertama itu Astrid mengungkapkan tentang apa fungsi menggunakan memfungsikan sebuah bangunan kaitannya dengan tujuan dari bangunan itu. Di alinea pertama boleh tidak belum dulu fokus pada berbicara tentang museum, tapi secara arsitektural, misalkan secara desain, ya, berbicara tentang bagaimana apa bangunan ini memiliki fungsi dan bagaimana penggunaannya sesuai fungsi. Kalau mau mengaitkan dengan perawatan juga sih boleh begitu. Apakah nanti dielaborasi nggak di POE-nya, dianalisis nggak gap-nya itu selain penggunaan, tetapi juga perawatan. Nah, kalau itu akan dianalisis, berarti di alenia ini sudah muncul juga isu umumnya tentang bagaimana bangunan itu difungsikan dan dirawat. Itu pasti setiap alenia itu, bahkan ya, saya mengikuti teknik penulisan itu ya, satu alinea itu tidak cukup mensitasi meskipun di latar belakang, tidak cukup mensitasi hanya satu sumber. Jadi kalau saya tekniknya begini, misalnya ya untuk semua, kalau alinea pertama itu mau berbicara tentang fungsi dan perawatan, maka begitu kan literatur yang kita search, yang kita lihat begitu ya, mau ke Science Direct, mau ke SEDS begitu ya, itu dengan kata kunci itu, mungkin building function atau apa begitu ya, maintenance dan sebagainya, itu pasti banyak orang hasil riset itu. Jadi jangan ragu, hanya tinggal kita memilih mereviewnya itu kan kita baca dari abstrak aja, topik dan abstrak kita udah tahu oh ini pasti ada kaitannya dengan riset saya. Nah itu silakan disitasi. Jadi kita kan mungkin di mata kuliah Bu Tutin dimintakan untuk mensitasi berbagai macam atau meliteratur review ya, meliteratur review maksud saya, sebanyak-banyaknya jurnal yang terkait dengan topik riset. Nah, fungsinya apa? Begitu. Itu mulai kita sitasi dari mulai latar belakang. Dan nanti berulang di pembahasan yang disitasi artikel yang sama nggak masalah. Gitu. Kalau misalkan di latar belakang baru mensitasi umumnya saja tentang fungsi, mungkin di bab metode kita sitasi metodenya, pembahasan mungkin kita mensitasi riset and discussion-nya. Jadi antara artikel yang direview dengan kita menulis mulai dari latar belakang itu bukan hal yang masing-masing, itu semuanya satu bagian. Jadi kenapa mata kuliah metode penelitian berbarengan dengan literatur review begitu ya? Karena itu bareng gitu, biar menjadi satu proposal yang sama begitu. Jadi bareng bahwa literatur review yang dilakukan oleh teman-teman itu untuk memperkuat proposal. Ya, sedikit. Jadi misalkan catat saja misalnya alinea pertama ini mau berbicara tentang apa deduktif dulu kan umum gitu, isu umum terkait dengan fungsi dan perawatan bangunan.
Maka cari literatur, mungkin bisa sampai 5 literatur yang bisa disitasi. Dan tidak sependek ini alenianya, begitu. Mungkin bisa 3 sampai 4 kalimat. Dan tolong digarisbawahi ya, untuk penulisan yang efektif, SPOK-nya pasti benar, begitu efektif dan efisien. Pasti dalam satu kalimat itu jelas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu biasanya tidak lebih dari 3 baris. Ya, tidak ada beranak lagi, begitu. Itu pasti efisien. Kalau panjang dia pasti sudah bacanya juga sudah repot, begitu ya. Nah, itu lalu usahakan terutama di awal alenia, ya, bukan kata sambung, tetapi harus subjek. Nah, harus subjek. Pada suatu bangunan, mungkin langsung bangunan, jadi kalimatnya tinggal diolah. Ya semua. Jadi usahakan dan bahkan sebenarnya seharusnya begitu ya. Kalimat kata di awal kalimat, terutama di kalimat yang di awal alenia itu bukan kata sambung atau bukan kata keterangan, tetapi subjek. Subjeknya apa di sini ya? Berarti kita mau bicara bangunan aja. Jadi bangunan kalimat pertama. Tinggal diolah. Kan misalnya ya saya contohkan, pada suatu bangunan terdapat siklus hidup yang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, desain, konstruktif. Nah ini pasti ada harus mensitasi loh. 5 tahap ini biasanya kan, bukan biasanya, ini kalimat ini pasti ada referensinya. Berarti ini satu sitasi, satu sumber yang harus diambil ya. Coba cari yang berbicara ini siapa, dari buku yang mana, masukkan gitu ya. Jadi ini bisa diubah kalimatnya. Pada suatu bangunan terdapat siklus hidup yang terbagi menjadi bangunan. Ini siklus hidup maksudnya apa ya? Coba dielaborasi lagi maksudnya ya. Apakah di referensinya seperti itu begitu ya. Jadi memparafrase aja dari definisi yang dari sumber ya, parafrase. Ubah subjek menjadi bangunan merupakan atau siklus hidup bangunan juga itu jadi subjek sih sebenarnya, siklus hidup bangunan kalau memang itu ya di bukunya, di referensinya kita berbicara tentang siklus. Oke, ini contoh saja lah ya. Oke, ke bawah itu cara penulisan latar belakang. Jadi di latar belakang itu usahakan alinea pertama itu sudah berbicara umum, masih berbicara umum terkait dengan topik ya. Jadi silakan mensitasi riset yang terkait dengan misalnya kalau berbicara tentang, jadi gini, kita meliteratur review misalnya tadi kayak di bagian yang pakai apa EI itu kan, coba Astrid buka yang EI yang apa itu. Mendeley, Bu? Ke bawah yang literatur review yang ditemukan. Nah ini, jadi bukan, ntar saya mau mendelete dulu ini. Itu yang Astri temukan itu apa itu? Keywordnya apa yang dicari di situ? Kalau saya mencarinya itu post occupancy evaluation-nya in museum, Bu. Jadi khusus di museum. Pasti sedikit. Oh, iya. Jadi tidak banyak ditemukan kan, makanya lihat hasilnya coba keterkaitan risetnya tidak terlalu banyak. Sebenarnya cari POE saja, misalnya POE dalam rancangan bangunan, dari situ dulu gitu, baru nanti di breakdown. Jadi cara kita menelusuri literatur itu ada bagian per keyword, topik gitu. POE dalam misalkan POE dalam perancangan misal. Itu satu baru nanti kita spesifik ke museum. Jadi akan banyak literatur yang kita dapat. Jadi nanti di ujung kita melihat ada nggak sih orang yang meneliti POE ke museum. Tapi justru yang mau, terutama ini di mata kuliah saya kan metode ya. Jadi yang mau saya elaborasi adalah metode POE-nya, penerapan POE di semua bangunan. Gitu. Jadi jangan dulu membatasi langsung ke situ, nanti di ujungnya baru cari lagi keywordnya, masukin lagi. Jadi mungkin ada dipakai penulisan IE itu ada beberapa
ini ya skema gitu, beberapa skema kaitannya. Ini ya Bu ya. Nah, makanya kan ini jadi Iya. tidak terlalu begitu banyak ya. Iya. Nah, coba jelasin yang ini, contoh yang ini aja. Ntar kok saya ini nggak mau kembali ke ini ya, ke kursor. Ntar. Nah, ya, coba dijelaskan yang ini, alur yang didapatkan ini. Alur yang saya didapatkan dalam waktu 5 tahun terakhir ini, untuk tahun terakhirnya 2019 itu banyaknya adalah membahas tentang ke PO-nya itu ke office building, ke ke impact-nya sama indoor environment quality. Jadi kualitas si lingkungan yang ada di dalam bangunannya, Bu. Dan papernya udah ketemu semua, papernya udah. Papernya Papernya yang ini sudah ada, Ibu. ya di review. Jadi gini kan, apa yang ini tuh kan POE-nya begitu, justru bahkan bukan mungkin, novelty-nya kalau memang belum banyak orang melakukan analisis POE di museum, nah itu justru novelty-nya, bahwa POE ini gitu, riset yang Astrid River dari berbagai macam penelitian atau penerapannya di berbagai macam fungsi bangunan. Nah, novelty-nya, nah setelah mereview beberapa itu kan hasil riset yang menggunakan POE, justru positioningnya riset Astrid di situ, bahwa belum penelitian saya begitu, novelty yang dalam penelitiannya Astrid itu adalah POE penerapannya di dalam bangunan museum. Artinya lalu nanti tarik, museum ini bangunan apa sih begitu, urgensinya apa harus di POE gitu kan. Bangunan tuh museum itu kan bagian dari bangunan kebudayaan, tentu pasti akan berbeda dengan orang mengevaluasi POE-nya di bangunan komersial, bangunan perkantoran. Nah, justru ditemukan di situnya ya. Jadi silakan nanti ini POE-nya jangan langsung fokus kepada museumnya, pokoknya cari aja orang yang sudah melakukan artikel yang sudah melakukan penelitian dengan menggunakan POE. Lalu nanti diurut begitu. Oh, ternyata saya menemukan novelty saya, positioning saya di museum. Aspeknya kan akan berbeda nanti kan yang dianalisisnya, Begitu ya. Nah, coba kembali lagi ke rumusan sama batasan. Kalau tadi latar belakang teknik penulisan tolong diingat aja ya, pokoknya. Pokoknya isi latar belakang itu sebentar Astri. Nah, kayak ini Museum Nasional Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan terletak di, nah ini nggak perlu sebenarnya, tidak perlu ya. Ini nanti mungkin di lokasi saja, di lokasi objek riset, tapi di latar belakangmu nggak ada urgensinya. Kita latar belakang itu betul-betul mengungkapkan permasalahan, fenomena, begitu ya, ide dan gagasan si peneliti. Jadi nggak perlu yang begini-begini ya. Jadi tadi yang pertama umum berbicara tentang fungsi, kedua nanti mungkin berbicara tentang alinea keduanya sudah mulai berbicara tentang bahwa di riset tentang fungsi dan perawatan bangunan itu dikenal metode POE, misalnya jelaskanlah di alinea kedua tentang POE, di alinea ketiga baru masuk ke masalah museum gitu. Jadi apa sih museum ini, apa urgensinya begitu ya, apa konsepnya begitu. Nah, itu alinea ketiga berbicara museum. Alinea keempat berbicara sudah mulai kan di latar belakang itu kita harus berbicara gap ya. Jadi berbicara gap, kan ada studi awal ke museumnya. Kenapa sih harus diteliti museum UPI di POE-nya? Berarti Astrid menemukan ada hal, ada masalah. Nah, di alinea keempat lah Astrid menceritakan tentang ada gap masalah antara misalnya, kan tadi alinea ketiga itu berbicara museum secara konsep, secara ide, secara desain begitu. Nah, di alinea keempat
Astrid sudah berbicara tentang fakta di lapangan. Apa yang mengindikasikan, misalnya ya, ada gap antara museum yang dimaksud dengan konsep, dengan ide, begitu dengan prasyarat mungkin, tetapi dengan fakta museum yang ada di PI, gitu, Museum Pendidikan. Itu alinea keempat tuh, panjang juga ceritanya. Jadi nanti latar belakangnya tidak cuma satu halaman ini pasti. Ceritakan gapnya, juga itu cari literatur. Nah, kalau sudah begitu, baru di alinea 5 berbicara untuk itulah misalnya karena museum ini misalkan dari konsep, dari ide, dari prasyarat dan sebagainya itu sangat dibutuhkan misalnya ya. Dari sisi fungsi, dari sisi perawatan, maka baru berbicara tentang pentingnya riset ini dilakukan. Bla 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 lagi risetnya. Ya, jadi ngurut ya Asri ya, paham ya? Mungkin teman-teman yang lain juga begitu intinya ya. Di latar belakang tuh pertama, alinea pertama inget-inget aja. Alinea pertama kita berbicara tentang kan kita deduktif dari umum ke khusus ya. Berbicara isu umum saja terkait dengan topik kita. Makanya yang bisa kita citasinya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Takdir berbicara tentang transformasi ruang, maka di alinea pertama itu berbicara tentang isu umum tentang perubahan ruang, tentang transformasi ruang. Kedua, baru bisa kita fokus tentang bicara bahwa banyak riset yang mengkaji itu. Kita mereview hasil riset. Alinea ketiga, kita berbicara fokus pada objek riset kita. Ya, objek riset kita tapi kaitannya dengan tadi konsep, ide, prasyarat, peraturan mungkin. Nah, alinea keempat sudah berbicara dengan gap. Karena kita melakukan studi awal, apa yang dimaksud di alinea ketiga secara konsep dan sebagainya, tapi ternyata di lapangan ada permasalahan. Alinea kelima kita baru berbicara tentang karena ada permasalahan itu, maka diperlukan riset yang lebih mendalam, bla 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 bla, begitu ya. Lalu kerumusan sama ini, Astrid. Nah sebenarnya seharusnya ya batasan dulu, baru rumusan. Seharusnya ya. Jadi kita membatasi dulu risetnya mau apa, misalkan. Jadi akhirnya kalau yang saya lihat yang Asri ini antara rumusan sama batasan kan akhirnya jadi hampir sama kan, terutama yang kedua ya, benar nggak? Jadi batasi dulu, batasan itu adalah membatasi konsep dan ruang lingkup riset kita. Nah di rumusan nggak perlu lagi muncul sampai sedetil itu kalimatnya. Jadi dibatasinya udah benar. Penelitian ini berfokus pada nilai kinerja fungsional dari museum meliputi keragaman aktivitas. Nah ini benar udah batasan. Jadi menurut saya 1.3-nya batasan dulu baru nggak tahu sih di layoutnya di template-nya rumusan dulu ya. Yang benar mah harusnya dibatasi dulu baru dirumuskan. Kemarin saya ngelihat contoh yang sebelumnya, Ibu. Ya seharusnya mah batasan dulu udah dibatasi dulu baru dirumuskan. Nah, di rumusan tidak perlu sedetail ini pertanyaannya. Tidak harus lagi kan di batasannya udah dijelaskan bahwa nanti yang mau diteliti itu terkait dengan keragaman aktivitas, kecukupan ruang, peralatan, area berkumpul dan sebagainya. Di rumusannya kan cukup bagaimana merumuskan hasil evaluasi. Gambaran perubahan serta aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan Museum Pendidikan Nasional. Nah, ini kan bukan kalimat tanya. Sebenarnya rumusannya kalau mau lebih gini, kan ini kelihatannya jadi mix metode ya. Tadi itu rencananya ya. Nanti kita ke bab 3 ya. Kita rumusannya mungkin diefisiensikan saja. Bagaimana? Kan yang pertama kan kita ingin mengetahui bagaimana kondisi ya museum, kondisi existing Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Ini pertanyaan detil-detilnya ya. Jadi kan nanti di penelitian itu kan pasti akan menggambarkan bagaimana kondisi existing ya, mungkin ada diinventarisir dulu aja pertanyaannya ya. Nanti jadi ada sub question, ada pertanyaan umum, ada pertanyaan sub pertanyaan.
Kita berangkat dari sumber pertanyaan juga nggak apa-apa. Yang jelas riset ini nanti harus menggambarkan pertama existing museum, kan kita penelitian arsitektural ya, berarti harus fisiknya kan, kita berbicara fisik. Kedua, bagaimana fungsi aktivitasnya. Nanti jadi Astrid meneliti bagaimana penggunaan, situ penggunaannya. Yang ketiga, baru melihat ke ininya bagaimana pos okupansinya begitu ya. Bagaimana gap antara penggunaan dengan perencanaan dan perancangan museum. Itu saja sebenarnya yang ingin dicari kan. Ya, dengan menggunakan POE begitu. Jadi bagaimana pos okupansinya. Jadi rumusan yang nanti hasilnya itu akan menggambarkan itu. Jadi memberikan informasi begitu ya bagaimana Museum Pendidikan Indonesia, bagaimana fungsi aktivitasnya, begitu apakah dielaborasi dengan observasi, begitu langsung mengamati dan ditambah dengan kan ada survei kepada pengguna atau pengunjung. Mungkin juga ada wawancara dengan pengelola begitu ya, dengan arsitek perancangnya begitu. Jadi di rumusannya mah nggak kalimatnya ini diperbaiki nggak begini. Oke, lalu ke metode Astrid. Dipahami ya? Barusan 3 udah tercatat ya? 3. Kurang Udah, Bu. lebih itu. Nanti silakan Astrid, oh ini belum muncul gitu kan. Kalau saya sih melihat gambarkan existingnya gitu ya, secara fisik semuanya begitu ya. Jadi dalam riset itu nanti hasilnya ke situ, gitu kan, memberikan gambaran semua fungsi-fungsi bangunannya. Lalu kedua, melihat aktivitasnya, difungsikannya seperti apa, baik melalui observasi, wawancara, maupun survei kepada pengguna. Yang ketiga, di mana gapnya? Bayangkan disitulah POE berjalan. Mana gapnya? Nah, kita ke metode deh. Nanti manfaat dan sebagainya. Nanti bab 2-nya saya nggak akan banyak review, tapi dengan bututin ya, termasuk ini Mas. Sebenarnya saya ini apa gatal juga pingin, tapi ya udah itu bagian bututin biar saya fokus ke metode. Oke, nah pendekatan. Saya sudah sampaikan, jadi metode, makanya bukan metodologi, tapi metode penelitian. Metode penelitian itu kita secara teknis kita ingin menuliskan, memaparkan apa yang mau kita lakukan kan itu. Kalau 3.1 pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu harus dipahami betul. Pendekatan penelitian itu hanya ada 2, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak ada pendekatan komparatif. Ya, jadi pendekatan itu hanya ada 2, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Mohon diingat betul. Baru nanti metodenya apa. Masing-masing pendekatan itu ada metodenya kan sudah saya sampaikan ya materinya. Bahkan teknik pengumpulan datanya di metode ini seperti apa, menganalisisnya bagaimana, kan itu ada. Jadi jelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah misalnya gabungan kuantitatif dan kualitatif, nggak salah. Karena faktanya asli tadi ke bawahnya kan bicara gitu. Survei pada pengguna, artinya itu kan kuantitatif, nanti akan menganalisis data kuantitatif. Begitu ya? Atau gimana? Kalau tadi saya simak sih ke bawah seperti itu. Mau ada survei juga? Kualitatif dan kuantitatif, Bu. Kalau yang rencana saya itu, Ibu. Ya, Jadi, berarti ya. Ya berarti 2 kan, makanya di 3.1 itu Astrid hanya menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lalu jelaskan pendekatan kuantitatifnya untuk mengelaborasi data apa, kualitatifnya mengelaborasi data apa, gitu. Jadi yang kuantitatif metode apa, berarti kan kuantitatifnya metode survei. Kualitatifnya melakukan observasi dan nanti itu mah teknik pengumpulan datanya. Kualitatifnya ya POE itu begitu. Pos okupansi.
Nah, berarti ini kalau berbicara data sudah subjudul yang berbeda. Ini tadi baru menjelaskan pendekatan saja sama metode ya Asri. 3.2-nya data dan sumber data. Baru ini dijelaskan tentang data dan sumber data. Ya. Ketiga, teknik pengumpulan data. Yang berikutnya, mau lokasi nggak apa-apa, lokasi dan objek penelitian dulu nggak apa-apa. Nah ini tadi yang tadi di latar belakang, baru di sini lokasi dan objek. Jadi latar belakangnya nggak usah bahwa museum, kan di latar belakang berbicara gagasan tentang POE di museum saja. Kalau di sininya baru detail objek dan lokasinya. Ya. Nggak apa-apa, mungkin dengan foto digital begitu ya. Karena penelitian arsitektur mah harus tetap ada visual ya, di mana positioning lokasinya. Tidak hanya sekedar alamat dituliskan, tetapi di landscape UPI-nya seperti apa, begitu dalam konteks kotanya, di mana posisi itu. Gitu, ya. Jadi lengkapi dengan foto digital. Oke. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan. Udah aja, kita langsung fokus aja. Apa teknik pengumpulan data yang dilakukan? Pertama, kalau memang mau survei, siapa yang disurvei begitu? Apa yang mau ditanyakan dalam survei? Siapa respondennya? Bagaimana populasinya? Berarti kalau ada survei terhadap pengguna, Astrid nanti harus mencari data ke pengelola museum, gitu ya. Mungkin diakumulasi saja, diasumsikan, gitu ya. Populasinya itu taruhlah jumlah pengunjung dalam 1 bulan. Anggap saja itu populasinya. Lalu dihitung untuk sampelnya. Nah, teknik sampelnya. Misalnya dalam 1 bulan ternyata ada 500 pengunjung kurang lebih. Dihitung. Nah, ini dituliskan di sini teknik samplingnya gitu dengan base populasi pengunjung dalam 1 bulan gitu. Dihitung ada sekian. Misalnya taruhlah ketemu 100 responden. Lalu nanti di breakdown lagi 100 responden itu mau siapa, kan pengunjung itu guru SD, siswa SD, SMP, SMA dan umum. Buat kategorisasi. Teknik pengumpulan data pertama kalau misalkan dengan survei itu. Lalu apalagi mau wawancara enggak? Ke bawah coba. Jadi Iya, Bu, wawancara. dipisah-pisah aja di poin-poin. Nah, ada wawancara kan. Nah, jadi observasi apa yang diobservasi. Sebelum pengambilan data tersebut mencakup pengamatan terhadap kondisi museum nasional. Mungkin bukan kondisi saja. Karena ini post okupansi, artinya kan yang diobservasi juga nanti mendokumentasikan, melihat bagaimana aktivitas si pengunjung. Nanti kan PO itu akan melihat ini ruang ini tuh sebenarnya dirancangnya seperti apa, tapi penggunaannya bagaimana. Kan diperkuat dengan hasil observasinya Astrid terhadap perilaku pengguna museum. Ini belum operasional. Jadi observasi fisiknya yaitu berarti melihat kondisi. Yang kedua adalah observasi terhadap pengunjungnya, perilaku pengunjung. Nanti biar di bab 4 itu sudah. Nah, kalau wawancara merupakan teknik pengambilan data yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terhadap museum. Nah, wawancara langsung saja sebutkan siapa yang diwawancara, berapa orang, apa data yang mau diambil, gitu. Jadi si bab 3 ini benar-benar menuliskan apa yang mau kita lakukan. Jadi wawancaranya kepada siapa, posisinya apa, data atau informasi yang mau kita gali dari si orang tersebut apa, dan kepentingannya untuk riset apa. Oke, terus ke bawah lagi ya survei itu ya. Tadi survei. Nah, survei tadi yang saya sebutkan tadi, survei artinya tepat. Secara asli memang mau butuh data informasi dari pengunjung, ya iyalah ya karena POE. Jadi survei dilakukan kepada pengguna atau pengunjung museum dengan tulis di situ dianggap populasi hitungan 1 bulan jumlah kunjungan begitu dengan teknik sampling. Pelajari teknik samplingnya mau apa yang dipakai, keluar berapa jumlah
responden gitu. Sudah muncul di bab 3 ini, jadi sudah sampai sedetil itu ya. Siapa saja respondennya dan berapa bukan siapa saja, berapa ya, jumlahnya, lalu baru dikategorikan pengunjung dewasa, anak-anak, atau berdasarkan profesi, silakan nanti itu kategorian. Nah, teknik analisis data balik lagi mengacu kepada teknik pengumpulan data. Berarti kalau di teknik pengumpulan datanya ada 3 teknik, ya berarti teknik analisis datanya menganalisis data-data itu. Dan sebenarnya begini, di POE itu, survei, wawancara, dan observasi itu adalah untuk menginsertkan kepada metode POE-nya. Ini teknik analisis data, balik lagi ke teknik analisis data yang dimaksud di POE itu seperti apa. Kan kalau tadi teknik pengumpulan data, nih data-datanya sudah terkumpul nih dari hasil wawancara, dari hasil survei, dari hasil observasi. Lalu sekarang terapkan ke implementasi metode POE. Makanya nih Astrid belum menemukan bagan cara tahapan proses analisis di dalam POE. Coba ke bawah lagi apa yang sudah dimasukkan. Sudah ya, baru segitu. Nah, silakan. Dan begini, tolong ditutup dulu Astrid. Kita usahakan ya setiap proposal riset itu buat ada kerangka pemikiran ya. Saya hanya memberikan contoh yang saya aja dulu. Sebentar. Saya harus buka dulu. Bentar, kok nggak muncul ya? Oh ini mungkin ya. Yang dimaksud dengan kerangka pemikiran itu, ini kalau yang contoh ini sebenarnya sangat mirip dengan risetnya Pak Takdir ya. Yang riset saya itu judulnya tentang pertumbuhan kawasan wisata, implikasinya terhadap perubahan pola ruang kota. Ada hampir mirip ya. Ini peralihan fungsi kawasan hunian menjadi kawasan wisata belanja di Kota Bandung. Ini meneliti koridor Jalan Dago ya. Ini sebenarnya lanjutan tesis, cuma waktu itu dapat pendanaan dari Kemendikbud. Jadi sudah ke implementasi dan model. Nah, maksud saya ini, kita coba roadmap atau peta konsep ini dibuat ya. Ini karena risetnya riset proyek, jadi dibagi tahap, tahun 1 berapa ada. Jadi selalu riset itu ya, mungkin ini cuma gambaran, tapi saya dari sini ke riset-riset berikutnya selalu untuk mengorganize pemikiran kita di dalam sebuah peta konsep. Nah, kita kan selalu berbicara apa ini isunya begitu ya. Ini kan kalau ini kan transformasi ruang ya. Yang awalnya misalnya. Nanti silakan diadopsi di riset masing-masing ya, tapi kurang lebih saya ingin menggambarkan bagaimana kita membuat peta konsep dari gap riset kita. Misalnya kan saya ingin riset bagaimana peralihan fungsi yang awalnya hunian menjadi kawasan wisata. Jadi ini existing begitu ya. Lalu kemudian ada perubahan ruang menjadi kawasan wisata. Kan mau kita lihat begitu ya, kita mengelaborasi pola tata ruang hunian. Gitu. Berarti kalau si bangunan itu awalnya dirancang untuk hunian, begitu kan, tata ruangnya juga pasti tata ruang hunian. Kemudian wisata pasti diubah menjadi tata ruang kawasan wisata misalnya ya. Lalu yang mau dilihatnya peralihan fungsi kawasan hunian menjadi kawasan wisata. Nah,
Pertama, ini proses identifikasi menganalisisnya, identifikasi pertumbuhan kawasan wisata, identifikasi faktor-faktor penyebab pertumbuhannya ya, kemudian perubahannya seperti apa. Nah, pertumbuhan kawasan wisata ini bisa wawancara ini. Jadi ini memetakan saja. Mungkin nanti penerapan ke Astrid atau ke teman-teman yang lain, silakan Pak. Pokoknya di alur sebelah sini kita berbicara tentang topik kita begitu ya. Lalu di sisi lain problemnya begitu ya. Lalu mau dianalisis dengan metode apa begitu, dengan tujuan apa gitu ya. Kemudian tekniknya seperti apa mendapatkan unit-unit analisis ini gitu. Kalau saya hanya wawancara dengan observasi. Tadi mungkin Astrid karena ada survei, berarti tiga-tiganya ada observasi, wawancara, survei. Lalu baru ini sudah berbicara tentang nanti deskripsi di bab 4. Ya, pola perubahan. Nah, yang Pak Takdir ini udah hampir mendekati nih. Nanti pola perubahan yang dilihat. Karakteristik penggunaan lahannya seperti apa, pola bangunan dan fungsinya bagaimana, pola sirkulasi. Kalau saya membatasi ini penggunaan lahan, pola bangunan dan fungsi sama pola sirkulasi. Kalau Pak Takdir silakan nanti apa nih pola yang mau diamati secara lebih mendalam. Baru kelanjutannya ini saya memang sampai melahirkan model karena menganalisis. Kalau Pak Takdir mau sampai ke situ juga, misalkan menganalisis kebijakannya juga, bagaimana tata ruangnya, begitu pola relasi antar variabel sehingga nanti ada model begitu. Tapi memang mau ke model juga ya Pak Takdir kemarin ya. Bagusnya sih sampai ke model, jadi bisa memprediksi nanti ke depan rekomendasi pertumbuhannya seperti apa. Iya Bu, sampai sebenarnya sih lebih ke menonjol ke pasar sih Bu, yang kan keunikannya dari tadi di Jalan Anggrek itu yang notabene yang model huniannya yang cuma standar, tapi karena perubahan pasarnya, karena fungsinya coffee shop, jadi terjadi itu tadi Bu, perubahan wajahnya si bangunan tersebut. Jadi fasadnya ya, fasad. Kemungkinan saya ambil dari fasad juga, terus mungkin saya juga ambil dari tadi susunan perubahan fungsi ruangnya Bu. Mungkin ke korelasinya ke sana Bu. Kalau untuk masalah ke kawasannya ya mungkin saya ambil di bagian sirkulasinya Bu, karena kan yang tadinya tidak terlalu padat untuk transportasi yang jalurnya di situ, ternyata dengan signifikan perubahan fungsinya itu terjadi kepadatan transportasi Bu. Ya, ya silakan tadi. Tapi yang terpenting semua aspek yang dianalisis itu kita ada dasar teori. Kalau sebenarnya tesis saya cuma fasad aja loh, tapi fasad dalam konteks kota. Kalau fasad dalam konteks kota tidak dua dimensi Pak Takdir ya. Jadi kita berbicara juga antara relasi ruang private dan ruang publik. Jadi maksudnya begini, kita melihat tiga dimensinya juga fasad itu, karena kita berbicara fasadnya bukan hanya tampak depan dua dimensi, tapi lihat misalnya ada teras, ruang parkir, sampai kepada batas coupling dengan ruang publik, artinya ada trotoar dan jalan, itu bagian dari fasad. Kalau kita berbicara tentang teori visual kota ya. Nah, nanti mungkin karena kalau berbicara perubahan fungsi ruang kan saya tidak tahu nanti Pak Takdir mau ambil sampel sih pasti, tapi tetap kalau berbicara koridor jalan kita akan berbicara satu koridor ruang itu gitu. Meskipun nanti yang di breakdown fasadnya mungkin ada sampel bangunan saja. Gitu ya. Oh iya Bu, itu yang menjadi masih agak bingung Bu, karena di selurusan di Jalan Anggrek itu kan masihnya ada beberapa sih yang bukan fungsinya untuk dijadikan coffee shop, masih ada yang beberapa rumah tinggal, mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, terus ada juga yang dia gunakan sebagai usaha bengkel kayak seperti itu Bu. Yang menjadi pertanyaan itu apakah saya harus juga
menganalisa itu juga, atau cuma yang saya juruskan ke cafe shop saja, seperti itu Bu. Tuliskan aja dulu, nanti kan kita bahas lagi berikutnya ya. Kita bahas lagi berikutnya. Oke, kita masih ada waktu, mungkin satu orang lagi, siapa yang mau? Astrid, saya belum menemukan yang contoh saya yang POE ya, karena di laptop ini riset saya dari 2018 ke sini. Jadi yang POE itu saya dulu 2015, kalau saya 16 nanti saya cari tahapannya ya. Saya seringkali begini, kenapa saya mencontohkan riset yang sudah saya lakukan biar saya bisa menjelaskannya lebih real operasional karena tahapannya seperti apa begitu. Kadang-kadang kita suka bingung ya membaca metode di buku atau yang di artikel, terus kita menerapkannya seperti apa begitu. Tapi kalau saya mencontohkan ini yang dulu saya lakukan nih seperti ini gitu tahapannya kan lebih. Mangga, mau siapa? Pak Ivan tadi kan sudah siap berbagi. Baik. Jelas suaranya, Bu? Jelas Pak Ivan? Mungkin saya coba berbagi materi PowerPoint-nya, Bu ya. Kalau ini sambil persiapan nunggu jadwal sidang. Jadi mungkin ada masukan, tapi nggak apa-apa, izin share screen. Ya. Jadi biar yang lain punya gambaran untuk siap-siap maju seminar proposal, Pak Ivan. Oh, siap. Saya gambaran deg-degan gitu. Baik. Terima kasih, Bu Lilis. Dan rekan-rekan atas waktunya. Saya coba memaparkan mungkin sekaligus mungkin ini sebagai uji coba sebelum sidang. Adapun seminar proposal yang akan saya sampaikan berjudul Redesign Masjid Jami Tangkuban Perahu Setiabudi Jakarta dengan pendekatan inklusif. Dosen pembimbing itu yang pertama Prof. Asep Yudi, yang kedua Bu Ilham. Adapun laporan proposal tesis saya dibagi menjadi 3 bab. Kurang lebih seperti ini: bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode perancangan. Sementara dalam paparan kali ini akan saya mempresentasikan itu juga menjadi 3 bab, yaitu 3 poin, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode perancangan. Di pendahuluan ini saya mencoba menjelaskan mulai dari tahapan riset perancangan sampai dengan manfaat perancangan, sementara pada kajian pustaka berkaitan dengan inklusif sampai dengan studi banding, dan di metode perancangan itu berkaitan dengan rangka berpikir sampai dengan metode perancangan. Ini tahapan riset perancangan yang saya lakukan, yaitu ada 7 bagian, di mana pertama ini yaitu bagian project, yang kedua itu membahas persoalan, bagaimana identifikasi persoalan yang diungkap, ada mini riset, latar belakang maupun permasalahan. Di berikutnya yang ketiga itu tujuan, perumusan tujuan pengetahuan baru yang ingin didapatkan. Sementara di tahapan berikutnya itu kajian pustaka yang berisi prinsip konteks penelitian terdahulu, literatur maupun banding. Sementara pada bagian kelima itu berkaitan dengan kriteria, bagaimana parameter desain perancangan. Sementara yang keenam itu metode, baik metode riset maupun perancangan. Dan yang 7 yaitu persiapan pengambilan data. Persiapan, terus bagaimana pengambilan data sesuai dengan yang akan dicapai, yang merupakan data primer. Selanjutnya itu review sebelum menuju tesis. Ini adalah fakta dan fenomena yang terjadi di kondisi saat ini di bangunan publik atau di masjid mau yang berkaitan dengan inklusif. Ini kita bisa lihat kondisinya seperti ini, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi kita bisa melihat adanya fenomena gap. Jadi kalau kita lihat kondisi ideal, masjid sebagai representasi Islam yang paling menonjol di lingkungan publik.
dengan kondisi real, inklusif dalam universal design belum menjadi terapan perancangan dan pembangunan masjid di Indonesia. Jadi problem statement fenomena gap yaitu semua orang dapat diterima dan dihargai di tempat ibadah sehingga sangat penting untuk merancang masjid dengan pendekatan inklusif. Pada riset awal di lokasi saya melakukan riset awal yaitu secara faktor usia itu kita bisa lihat ada 45% itu usia produktif, untuk anak-anak 7%, remaja 18%, lansia 25%, disabilitas 1%, dan untuk laki-laki sebanyak 80% dan perempuan 20%. Ini untuk yang melaksanakan sholat wajib maupun rawatib. Nah, untuk urgensi penelitian, saya dibantu dengan menggunakan perangkat lunak Publish or Perish dan Fosviewer. Kurun waktu 10 tahun, 2013 sampai 2023, dengan penggunaan mesin pencari Google Scholar, dengan keyword redesign masjid, dengan pendekatan inklusif, masjid inklusif, ini kita bisa lihat. Jadi dari hasil network visualization Fosviewer memperlihatkan jaringan ataupun term yang divisualisasikan, terlihat bahwa penelitian masjid yang ada masih jauh keterkaitannya dengan pendekatan inklusif. Kita bisa lihat inklusif ada di sisi kiri dan masjid itu ada sisi kanan. Sementara dari masih yang sama Fosviewer kita bisa lihat overlay dengan kurun waktu eh, kurang lebih 10 tahun kita bisa lihat penelitian tentang masjid saat ini lebih banyak berkaitan dengan manajemen, lokasi, relationship, masjid arsitektur. Sementara untuk inklusif memang terakhir itu kita bisa lihat banyak dilakukan di tahun 2019 gitu ya yang ada keterkaitannya. Nah, kita lihat dari kerapatannya bagaimana penelitian tentang masjid dengan inklusif gitu dan redesign. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya dan kebaruan penelitian pendekatan inklusif sebagai fokus penelitian perancangan pada masjid. Pada rumusan masalah ini ada 3 poin, yaitu bagaimana merancang ruang dalam masjid untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan berbagai kelompok masyarakat yang ada. Yang kedua, aspek-aspek apa saja, aspek-aspek arsitektural apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merancang ulang masjid dengan pendekatan inklusif. Yang ketiga, bagaimana melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses redesain masjid dengan pendekatan inklusif gitu. Ini rumusan masalah. Eh, Kemudian saya membatasinya berdasarkan pendekatan inklusif yang berdasarkan akses setara untuk 4 hal, yaitu secara gender, yaitu bagaimana masjid terbuka baik untuk laki-laki dan perempuan, secara usia, mengakomodasi berbagai kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, berdasarkan disabilitas, ini sesuai dengan fikihnya, jadi disabilitas fisik dan sensorik, ini cakap hukum dan bertindak sebagai hukum penuh. Jadi ini yang menjadi parameter untuk disabilitas. Sementara ras itu bagaimana mengakomodir nilai-nilai lokal. Adapun tujuan penelitian desain ini ada 3, sebagaimana tadi permasalahan, yaitu bagaimana merancang ruang dalam masjid agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, bagaimana aspek-aspek arsitektural yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Adapun manfaat ini ada 2, secara teoritis dan praktis. Kita bisa lihat secara teoritis ada 3, yaitu memberikan sumbangan bagi ilmu bidang inklusif. Yang kedua, memperkaya teori dan konsep arsitektur inklusif dalam perencanaan dan perancangan masjid. Dan ketiga, pengayaan literatur bidang teori dan metode kualitatif studi kasus pada perancangan bangunan masjid. Sementara secara praktis, itu bagi arsitek bagaimana menambah hasanah desain dalam proses merancang bangunan masjid, menambah peranan arsitek sebagai pelaku untuk mewujudkan bangunan masjid yang inklusif. Bagi pemerintah, itu sebagai landasan membuat kebijakan dan menjadi standar baru bagi pemerintah pada pengelola masjid, yaitu untuk lebih memperhatikan pengelolaan masjid yang lebih inklusif, serta bagi lansia maupun penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam komunitas masjid tanpa merasa dikucilkan. Sementara untuk yang
keenam itu menyiapkan fasilitas inklusif yang memudahkan bagi semua kalangan. Adapun konsep perancangan inklusif di Indonesia, saya membagi seperti ini. Jadi nanti saya melihat secara konteks Indonesia bagaimana aturan perundangan yang terkait, terutama pada Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Sementara dari konteks internasional kita bisa lihat sejak tahun 92 PBB juga sudah menerapkan hari disabilitas, juga itu pada SDG gitu yang diterbitkan 2015 gitu tentang akses kesetaraan. Sementara dalam konteks Al-Quran, hadis dan fikih ini juga yang menjembatani keseluruhan, karena bangunan masjid itu merujuk kepada itu, baik mulai dari surat Al-Hujurat maupun hadis sahih maupun pandangan fikih terhadap ibadah penyandang disabilitas. Ketiga konteks ini menjadi kriteria desain inklusif di Indonesia yang menjadi masukan bagi proses perancangan yang akan saya lakukan nantinya. Sementara ini poin dari prinsip universal design itu ada 7 gitu. Ini memang secara umum berdasarkan sumber McGraw-Hill maupun juga SDG tadi. Pada penelitian terdahulu kita masuk ini sudah pada bagian kajian pustaka. Ini saya melakukan kajian terhadap 25 artikel terkait. Dari ini kita bisa melihat berdasarkan penelitian judul, kita bisa lihat ada 4 artikel yang terkait berkaitan dengan bangunan masjid, dengan penerapannya, ada 3 artikel yang terkait dengan desain masjid, ada 1 artikel yang terkait dengan masjid inklusif dari dekalisasinya, dan ada 13 artikel disabilitas dan aksesibilitas. Ada 2 artikel yang terkait transformasi pada masjid, dan ada 2 artikel yang terkait inklusif pada bangunan masjid. Ini kita bisa lihat keberadaan penelitian yang akan saya lakukan itu memiliki satu kebaruan. Ini berkaitan dengan penelitian terdahulu terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Jadi ada 8 artikel yang berkaitan dengan metode kualitatif, ada 1 artikel yang berbicara normatif, 1 artikel heuristik. Jadi kita bisa lihat rata-rata metode yang digunakan. Juga ada 6 artikel yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun penelitian yang saya lakukan di sini, saya mengambil metode kualitatif studi kasus. Sementara yang berkaitan dengan Al-Quran hadis ini saya melakukan artikel tambahan ada 10. Jadi kita bisa lihat bahwa dasar untuk hadis ataupun Al-Quran yang saya gunakan itu merujuk kepada artikel ada yang terkait dengan inklusivitas. Sementara untuk tipologi masjid di Indonesia ini sebagai bagian dari kajian pustaka itu kita bisa lihat itu terbagi atas 7 kategori masjid gitu. Ada masjid negara, nasional, raya, masjid agung, besar, jami, dan bersejarah. Nah, ini studi banding masjid dengan pendekatan inklusif. Kita bisa lihat penerapan konsep desain inklusif itu berdasarkan kriteria Permen PUPR 14 tahun 2017 dan Universal Design. Itu yang pertama itu terhadap disabilitas pendengaran, yang berikutnya terhadap disabilitas penglihatan, yang ketiga terhadap disabilitas fisik, yang keempat terhadap pengguna kursi roda, yang kelima kepada lansia, dan yang keenam anak. Adapun studi banding yang dilakukan, kalau tadi berbicara tipologi dan penerapannya, ini terhadap masjid yang dilakukan di Indonesia, itu saya melakukannya terhadap masjid kategori yang keinklusivitasnya sudah dilakukan, seperti di Istiqlal, di Masjid Raya Sumatera Barat maupun Masjid Raya Al-Jabar. Sementara studi banding masjid di luar negeri itu merujuk kepada pendekatan di berbagai konteks yang tadi internasional gitu, bagaimana masjid negara lain dengan konteks aturan yang mereka sudah terapkan berkaitan inklusif, dan yang sangat menjadi acuan memang Masjidil Haram dan Nabawi untuk keinklusivitasan masjid
yang ada di internasional. Adapun di metode perancangan ini kerangka berpikir, jadi saya membaginya menjadi 3 bab dan 3 bab ini juga saya bagi juga seperti tahapan proses riset perancangan tadi. Jadi proyeknya yaitu redesain Masjid Jami Tangkuban Perahu. Persoalannya itu ada pada pembahasan latar belakang, perumusan masalah, dan pembatasan masalah. Dan yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Sementara pada bab 2 ini kita mengolah berkaitan dengan kajian pustaka, berkaitan dengan inklusif, masjid, dan banding. Yang kelima itu kriteria desain inklusif. Yang keenam metode, yaitu metode riset dan perancangan. Untuk riset, bagaimana mengambil data dan bagaimana menganalisa data. Untuk metode perancangan, saya mengambil konsep kanonik, yaitu konsep perancangan kreatif yang berkaitan dengan aturan gitu, dan redesign. Sementara untuk pengambilan data, ini ada berkaitan dengan tinjauan lokasi, data primer, bagaimana pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan audiovisual. Dan ini akan diolah menjadi metode analisa data dan perancangan pada bagian tesis. Yang ini ada pada tesis, tidak saya bahas, tapi saya menjelaskan bahwa analisa data dan metode perancangan itu masukan untuk desain. Dan jadi baik berkaitan dengan panduan desain maupun penerapan desain. Ini lokasi eh, yang terdapat di Kota Jakarta, di Jakarta Selatan, itu tepatnya pada Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur. Ini kita bisa lihat kondisi masjid saat ini. Ini adalah dari metode riset. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, di sini saya menggunakan kualitatif studi kasus merujuk pada Crosswell, yaitu bagaimana pengambilan data dan analisa data. Pengambilan data mulai dari pengamatan, persiapan pengamatan, saya membuat form tabel gitu, wawancara juga, persiapan wawancara, daftar pertanyaan. Nah, informan di sini dilakukan terhadap pengurus masjid atau DKM dan pengelola masjid ataupun marbot dan jemaah masjid dan serta warga sekitar. Sementara dokumentasi maupun itu mulai dari persiapan pengukuran itu disiapkan formnya. Sementara untuk analisis data yaitu akan mengolah transkrip wawancara dan elaborasi analisa data, baik data primer maupun sekunder. Ini metode pengambilan tadi yang seperti sudah disampaikan. Sementara ini form yang sudah saya siapkan, mulai dari form model jadwal per waktu kegiatan masjid, model jadwal sholat fardu dalam sehari, sampai dengan foto-foto maupun kegiatan model ruang yang ada di masjid. Sementara untuk wawancara, persiapan wawancara ini saya membuat rubrik pertanyaan untuk pengurus, pertanyaan untuk pengelola masjid dan marbot, dan untuk jemaah masjid maupun warga sekitar, baik pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur. Sementara untuk dokumentasi, ini saya bikin rubrik model daftar area pengukuran, bagaimana model dokumentasi, dan bagaimana melakukan sketsa existing di lapangan. Sementara pada analisa data, jadi nanti transkrip hasil rekaman ini dicatat dengan menuliskan kata per kata tanpa proses editing sebelumnya. Nanti kita bisa melihat hasilnya. Sementara elaborasi analisa data ini proses penggabungan data primer dan sekunder yang kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Adapun metode perancangan, ini kita bisa lihat kanonik, ini berkaitan dengan 3 poin, bagaimana pemahaman prinsip dan aturan terkait, bagaimana konsepnya, dan bagaimana model perancangannya. Kita lihat bahwa kanonik ini memang terkait dengan unsur geometris, modular, dan kekokohan, dan serta estetika. Ketiga ini memang diperuntukkan untuk bangunan gedung, baik bangunan gedung baru maupun existing. Dalam hal ini sesuai dengan kajian saya yang mengambil masjid existing. Jadi prosesnya akan redesign, jadi merancang kembali tanpa merubah fungsi gitu dengan pendekatan inklusif. Ini kita bisa lihat pengertian kanonik yaitu mengacu kepada prinsip dan standar yang dianggap sebagai suatu disiplin maupun bidang ilmu tertentu. Ini bisa mencakup arsitektur, desain produk, grafis, maupun bidang desain lainnya. Tapi pada intinya
bahwa ini adalah norma-norma yang diakui dalam bidang desain. Dan ini kita bisa lihat contoh bangunan yang dirancang dengan dengan konsep kanonik. Adapun sejarahnya memang kanonik ini sudah cukup lama, mulai dari zaman Yunani kuno sampai arsitektur kontemporer. Sementara untuk redesign ini jadi merupakan upaya pembangunan kembali gitu, bangunan dengan melakukan pembongkaran baik sebagian ataupun seluruh. Jadi kita bisa lihat banyak masjid di Indonesia yang telah mengalami proses redesign untuk lebih modern ataupun disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Kita bisa lihat contoh yang saya ambil ini Masjid Istiqlal, mulai dari awal ada juga proses pembangunan ataupun renovasi di tahun 71. Kemudian di tahun 2021 ini dilakukan redesign dengan pendekatan inklusif. Sementara contoh berikutnya ada pada Masjid Agung Semarang gitu. Bagaimana prosesnya juga mengikuti dan untuk perbaikan sarana jamaah. Demikian Bu Liris, rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan dalam paparan kali ini. Terima kasih. Udah siap ini mah langsung sidang. Nah, ini kan Masih memotivasi yang lainnya ya. Memang sedemikian proses riset yang dilakukan. Nanti mungkin saya sampaikan kalau di setiap paparan baik seminar apalagi sidang itu usahakan kita memanage waktu presentasi dan memilih poin-poin yang paling paling penting untuk disampaikan. Dan latihan tidak lebih dari 10 menit kalau udah sidangan begitu Pak. iya Bu Liris mau di-press lagi PPT-nya. Iya. Tadi memang sudah komprehensif bahwa itu menggambarkan sebuah alur dari mulai kan gini. Desain itu memang harus diawali dengan riset ya. Karena desain itu bagian dari proses ilmiah. Kalau proses ilmiah kan kita mesti lakukan kajian. Nah, itulah yang sebenarnya alur. Saya sendiri yang kemarin-kemarin sudah selesai yang alur desain, pasti mungkin ada risetnya dulu, tetapi baru kali ini yang sit in Pak Ivan gitu. Yang sebelumnya kan di yang konsentrasi desain tidak ada mata kuliah metode penelitian ya begitu. Iya betul. Sebaiknya sih memang harus dilakukan, bukan sebaiknya, memang seharusnya dilakukan dengan riset juga. Ada metode yang harus dipenuhi dulu, baru kita mendesain berdasarkan hasil. Ya, saya tidak memberikan banyak masukan karena sebelum-sebelumnya sudah diskusi bahwa tadi inklusi saya sudah sarankan bahwa silakan elaborasi dari konsep termakronya SDGs pendidikan humanity-nya, gendernya begitu ya, inklusivitasnya. Nah, ternyata Pak Evan sudah elaborasi dan kita kalau memang tadi yang saya maksud ya Astri, kalau kita kan dengan sekarang banyak teman-teman dibantu oleh AI ya untuk menelusuri literatur, ketika kita memasukkan jangan langsung ke yang sempit begitu. Semua aspek dielaborasi dulu. Bicara inklusif misalnya. Memang inklusif pasti itu risetnya banyak ya Pak Ivan, makanya tadi Pak Ivan jejaring jurnalnya banyak begitu, literatur yang sudah melakukan riset itu. Jadi teman-teman yang lain pun kalau mau memetakan dan sekarang memang didorong untuk membantu sekali ya AI itu untuk melihatkan jejaring riset yang sudah dilakukan pendahuluan itu seperti apa sehingga kita gampang memetakannya, baru kita breakdown masing-masing ya untuk direview satu persatu gitu dan diawalinya dengan yang tadi seperti. Sebenarnya kalau saya trik saya ya, kalau baca semuanya dulu capek satu-satu jurnal, baca abstrak, topik sama abstraknya dulu aja begitu. Baca topik sama abstrak kita sudah bisa memberikan, baru nanti ada beberapa jurnal yang misalkan oh ini saya perlu pelajari sampai mendalam begitu ya, bagaimana dia melaksanakan metodenya, bagaimana dia cara membahas, menganalisis, memaparkan hasilnya, baru mungkin dari sekian banyak kan literatur yang semakin banyak kita refer gitu ya akan semakin memperkuat riset kita gitu. Tapi tidak semuanya mungkin ya harus dibaca. Saya sendiri tidak semuanya dibaca itu, tapi kalau abstrak itu wajib, topik sama abstrak kan kita melihat
inti sarinya riset itu apa, begitu terus nanti ada kaitannya dengan kita. Ya, mungkin seperti itu. Nah, yang dari Pak Ipan ini sekaligus memotivasi, dan minggu depan presentasinya yang belum dilengkapi. Semangat ya, semangat ya. Asik. Barangkali itu Bu kita Lilis, izin ya, Mas. bertanya. Ya, Kayaknya memang dari materi itu ada yang perlu saya drop ya, Bu Lilis mungkin. yang tadi Maksudnya, dipaparkan. ya gitu, karena saya ini tuh dari banyak udah saya drop, udah di press tulisannya udah disesuaikan dengan kaidah. Jadi saya mencoba memahami gitu masukan dari dari dosen-dosen maupun dari luar, bahwa yang kita buat ini kan harus slide presentasi, bukan slide laporan gitu ya. Kalau slide Ya, laporan kan kecil dan membaca. Saya ini udah mencoba membuat, tapi masih ada yang nongol-nongol. jadi kan Seberapa saya harus press, mungkin harus bisa sampai 15 atau 20 mungkin ya ya. tidak, ya betul, maksimal bahkan 15. Jadi yang terpenting gini, kalau saya biasanya background itu hanya satu slide misalnya. Latar belakang Ah, itu ya, satu slide cukup, kita buat bentuknya poin atau bagan lah. Tadi Pak Ipan kan sudah iya, banyak apa itu dalam bentuk skematik itu lebih baik. iya, Nah, tadi mungkin yang bisa dipres itu ini Pak Ipan, pemetaan literatur kan sebenarnya cukup yang sudah dikelompokkan sama Pak Ipan, dikategorikan, tetapi mungkin yang tadi alur hasil kita penelusuran AI-nya nggak perlu dimasukkan, tidak perlu. oh Yang iya, jejaring itu iya. udah nggak perlu. Jadi yang iya, 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 Saya ada waktu sedikit lah, misalnya saya hanya ingin mempresentasikan siap. di disertasi aja cuma beberapa slide gitu ya, untuk sidang itu, bahkan sidang sebentar aja saya lihat dulu ya. Izin share screen, karena saya disertasinya bukan yang gambar, tapi tadi juga sebenarnya ada yang ini padahal seminar sidang promosi, artinya hasil sudah selesai, itu saya hanya 23 slide pun itu sudah dengan ini Pak. Misalnya begini, saya menuliskan latar belakang cuma satu aja, satu slide aja cukup. Tadi Pak Ipan juga sudah bicara tentang gap. Nah, semuanya juga sama, teman-teman. Pokoknya kita menyampaikan presentasi, mau menceritakan latar belakang itu, kita hanya ingin mengelaborasi poin-poin apa bahasan dan apa kondisi kenyataan, lalu gapnya di mana. Nah, selebihnya kita yang menjelaskan. Tapi yang di PPT itu tidak perlu terlalu banyak. Jadi saya biasanya presentasi latar belakang itu hanya satu slide. Lalu ini rumusan. Rumusan juga cuma satu slide saja. Selebihnya kita yang paparkan kan, satu slide. Tentu secara grafis tadi Pak Ipan sudah lebih ini ya, lebih apa tuh, advance ya. Kalau saya sudah di generasi digital, sudah generasi yang tidak bisa. Saya sekarang kalau udah PPT udah asisten yang bikin materi substansinya saya, tapi nanti mempercantik PPT-nya biasanya asisten. Nah, lalu metode, saya menceritakan metode juga cuma satu slide. Tapi kalau Pak Ipan tadi kan sudah banyak grafis, nah itu tinggal dipilih saja. Mungkin yang bisa slide yang bisa mewakili Pak Ipan menjelaskan dan dipahami oleh pembahas tentang metode misalnya. Teman-teman yang lain juga begitu. Sudah langsung ya temuan pembahasan. Ya, jadi temuan pembahasan yang paling banyak ini kalau sudah di sidang hasil ya. Kalau proposal mungkin tadi metode agak banyak. Kalau ini karena sidang hasil jadi saya metodenya cuma sekilas. Tapi kalau di sidang baru awal metode memang lebih banyak. Jadi kita sudah ceritakan pendekatannya apa, slide-nya pasti lebih banyak gitu. Pendekatannya apa, teknik pengumpulan datanya, bagaimana analisis objeknya di mana dan sebagainya. Itu yang tadi Pak Ipan di metode lebih kuat gitu, baik metode risetnya maupun metode perancangannya. Hanya mungkin dipilih saja.
Nah, baru hasil aja yang lebih banyak mah, dan itu pun poin-poin, karena selebihnya kalau itu riset kita yang menguasai, ya kitalah yang menjelaskan begitu. Itu. Ini temuan utamanya misalnya kan pola transformasi misalnya. Sudah begitu. Tidak banyak, baru aja cerita kesimpulan begitu. Karena ya kalau disertasi itu kan yang lebih kuat adalah nanti biasanya pertanyaan dikejar tuh direkomendasinya apa gitu kan. Sudah seperti itu, kurang lebih seperti itulah Pak Ipan, nanti silakan Ya, siap. lagi teman-teman yang lain juga cara Hmm. presentasi teknik, karena biasanya sudah masuk penilaian presentasi. Kita sudah asik kan kalau sudah menjelaskan, apalagi PPT-nya banyak, tidak memberikan alarm ke kita karena inginnya PPT-nya terus dijelaskan semua begitu. Nah, makanya kalau kita sudah mengatur, memanage di PPT-nya, kita juga sudah mengatur waktu kita apa Ya. yang akan sampai. Siap. Siap ya teman-teman, nanti minggu Ya. depan siapa Andi Jainal Baru sama di WA sama Prof Yudi jadwalnya hari Kamis katanya sidang oh gitu. jam Ya, yang 1. bimbingan saya tanggal 23, ini lagi konfirmasi karena saya dari 23 udah di Semarang, jadi agak repot. Oh, iya. Pembahasnya siapa Pak Ivan? Jadinya sama Bu Elisa, Oh, dari luar aja satu, sama siapa lagi? dari luarnya 1, Dalamnya siapa? pembimbingnya 2, Bu Ilham, Prof Yudi. Kalau pembahas dalamnya Oh, belum internal? saya tanya. Oh, harusnya bututin karena itu kaitannya. Kenapa pembimbingnya juga itu kan masjid dan inklusif itu benar-benar riset bututin. Bu Tutin kan kemarin saya waktu tanya itu karena ngerjain itu, Bu, apa? Oh iya ya, sedang itu eh, ya. lagi apa? Ada hibah ya, Iya, ya, ya jadi dia nggak sedang bisa menyelesaikan megang. yang ke Belanda itu, sekarang udah bisa. Ya, tapi saya diskusi sama Bu Tutin sih waktu beliau Ya, kemarin juga sih ngasih masukan ini apa literatur terdahulunya, artikel-artikel ada dari Bu Tutin. ya bagus memang beliau. Ya dia lagi fokus dulu menyelesaikan buku yang hibah dari Belanda itu. Iya. Oke, baik. Ini yang di timur, di tengah ini Sulawesi ini udah masuk masa Jumatan ya, Pak Andi Jaina. Nanti siap-siap Ini minggu udah depan. mulai Gimana Pak Takdir? udah Ada. mulai bunyi radio masjid. Kenapa? Udah masuk masa Jumatan? Iya, Bu. Sedikit Oh lagi, ya, Bu. ya. Kalau begitu, terima kasih. Nanti Edward juga bisa berbagi ya di kelas ini. Kita masih ada beberapa pertemuan biar kita lebih saling memberikan ini ya, sharing lah, memperkuat sehingga kita bisa mengambil berbagai macam contoh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live Waalaikumsalam masing-masing ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau ke kampus, ini masih di rumah karena tadi double dengan skripsi. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.